I gave you my heart. Tetap semangat luar biasa. Hanya nggak usah. Selamat pagi. Tetap semangat luar biasa. Selamat pagi anak-anak. Iya, ini kita belajar agama ya. Iya, anak-anak kelas 1 tadi sudah sarapan semuanya? Belum. Siti kok belum? Iya Bu, ibu saya tak masak waktunya kesiangan. Iya. Ada yang mau cerita tadi berangkat sekolah ada cerita apa nih di rumah? Nggak ada? Ya, ya nak Agus. Pagi-pagi itu saya meninggal Pak. Namanya sepatu ki. Namanya sepatu sama kunci sepatu ki. Mohon doanya ya Bu ya. Oh iya, nanti kita doakan bersama-sama ya. Yang sabar ya. Iya. Nah, sudah ada yang bercerita hari ini, semangat semuanya ya. Siap belajar. Hari ini kita belajar tentang apa itu? Bersuci. Kemarin kita belajar macam-macam najisnya. Sekarang kita mengenal bersuci. Ya. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Pelajaran ini agar kita nanti bermanfaat dan yang diterangkan ibu nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Ya. Untuk Cahyo dipimpin doa ya. Atau ada yang mau pimpin doa? Iya Cahyo ini. Ada yang sudah dapat giliran ya? Belum Bu. Saya dulu. Siapa Bu? Kamu enggak? Baik teman-teman, mari sebelum pelajaran dimulai kita berdoa. Kita berdoa agar pembelajaran pada hari ini bisa memberikan berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Jaka. Nah, anak-anak masih hafal ya visi sekolah kita ya. Nah, itu dihafalkan terus ya sama tujuannya. Kemudian Ibu ajak tepuk nih sebelum belajar. Ya, tepuk PPK masih bisa? Lupa Bu. Nah, Ibu contohkan. Tepuk PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kayak yang nggak hafal ya. Ikuti ibu aja dah. Coba berdiri. Iya, ya. Ya. Ikuti ibu ya. Ikuti. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Oke, terima kasih. Iya, hari ini kita belajar bersuci. Apa yang nanti kita pelajari di bersuci? Anak-anak belajar tentang alat-alat bersuci. Ada air, ya, yang memang alat utama untuk mensucikan. Yang kedua, jika tidak menemukan air, itu ya. Nah, bersuci artinya membersihkan sesuatu dari hadas dan najis. Nah, bersuci menggunakan air yang suci
kedua PDAM, karena di kota ini sumur sudah tidak ada ya, mungkin ya pakai PDAM jarang ya. Nomor 3 sungai. Nah sungainya jangan lupa ya, sungainya Arif jangan anggar ada ininya, ada air diceblungi, dimasukin ya. Ada air sungai depan sekolah kita itu kan warnanya hitam. Ya itu walaupun besar warna hitam itu bukan sungai ya. Sungai kan harus mengalir nih airnya. Itu namanya air apa? Air sungai. Air selokan. Ya lanjut. Nah bukunya bisa menik sendiri loh. Tepuk tangan buat ibu. Nah bu, bagus bu. Ya ada air laut. Nah yang segini dekat kenderan ya. Ya kemarin diajari buku bu jalan-jalan. Air hujan indah. Jalan warna coklat. Oh biru indah. Berarti kurang bersih tuh kenderan. Iya. Itu Sumenep. Sumenep. Air hujan. Nah ini masih musim hujan. Sudah ada yang tahu ya. Kemudian air sumber. Nah ini ada di mana air sumber? Ada yang tahu? Terawat. Terawat. Ya, oh sawah ya. Iya. Ternyata sumbernya ada di sawah. Mungkin pas airnya keluar terus akhirnya di sawah. Pintar ya. Air danau. Nah, kemudian lanjut. Nah itu juga ada air embun. Kemudian air salju. Nih kalau air salju nggak ada di Indonesia, nah, tapi makanya orang yang di luar sana kalau pas ada musim salju mereka juga bisa untuk bersuci, bisa main-mainan ini. Sekarang di musim saljunya di sana. Musim salju ya. Biasanya Natalan ada salju. Ya, betul. Suka mainan ya di sana ya. Nah ini jika tidak menemukan air, nih ibu kasih tahu nomor 1 itu apa nak? Tisu. Tisu. Nah ini tisu ini bukan hanya untuk ini ya, ada teman yang bawa tisu. Nah ini tisu. Nah ini tisu juga ternyata bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian nomor 2 kertas. Kemudian nomor 3 tak bisa. Nomor 3 batu. Nomor 4 daun dan nomor 5 kain. Nah ini adalah penjelasan dari ibu. Mau lihat video? Mau. Kita lihat video ya. Betul ya bu ya. Nah, sebentar. Nah, kita lihat video. Tenang aja. Bersuci antara lain macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air sungai, air hujan, air sumur, air danau, air laut, air embun, dan juga salju. Wah, jadi Diva bisa bersuci dengan air hujan ya Bu? Benar Diva, air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Bu Guru, kalau tidak ada air, apa yang digunakan untuk bersuci? Ketika kita beristinja atau cebok, tapi tidak ada air untuk bersuci, kita bisa gunakan daun dan kayu kering, batu, dan juga tisu atau kertas. Oke, sudah. Nah, kemarin kata ibu ada yang ngomong sama ibu ya. Siapa namanya? Siti bilangnya Bu, saya tuh nggak suka baca, saya sukanya lihat video. Nah ini sudah dikasih video. Ya beda kalau sama Jaka sukanya baca ya Jaka ya.
baca, suka nulis, suka lihat. Oh. Iya, jadi teman-teman juga yang lain juga ada yang suka video, ada yang suka baca. Nah, setelah ini ibu mau bagi kelompok, ya. Ibu mau bagi kelompok. Kita mau belajar ini ya, pembelajaran namanya information share. Ya, apa itu? Pakai bahasa Inggris. Apa itu? Information share itu kalian nanti akan belajar mencari informasi, boleh dari buku teksnya, boleh dari pembelajarannya di luar, ada menggunakan lingkungan sekitar. Ibu bagi kelompok dulu ya. Nah, ini, nah udah prepare ini Ibu. Ini silakan ambil kertas ya satu-satu. Yuk, ambil. Ayo ambil, ayo. Kuiva ambil kan? Ini. Tuh, apa sih? Dapat jeruk. Pandiri mau Ya. rambut. Ini jumlahnya berapa ya? Rambutan. Ngintil. Iya. Nah, sudah. Nah, kayak bisa berkumpul dengan kelompok sesama buahnya. Siapa yang dapat jeruk? Jeruk. Siapa yang dapat rambutan? Saya rambutan. Siapa yang dapat apel? Jeruk. Siapa yang dapat mangga? Nah, silakan berkumpul. Anaknya silakan terserah, enggak usah. Jeruk di mana? Ya, jeruk. Iya, yang jeruk ini diisi. Ya, rambutan mana? Rambutan Pak. Ya, Rambut sini Pak Ahmad. Rambut. banyak rambutan. Apel. Jangan sini ya. Iya, mangga. Aku rambutan Bu. Ya, sama Ada. sama. Satu Bu rambutannya Bu. Oh, ini ada 4 alat bersuci selain air. Ya, ada 4 alat bersuci selain air. Dipilih, bukan buahnya yang ditempel. Yang ini yang ditempel. Jadi diskusi dulu kelompoknya mau ngambil apa. Tapi ini silakan diambil ketuanya, siapa cepat dia dapat. Bu udah bawain Bu. Rambutan. Bu udah bawain. Pakai gini Oh, akan kemana nih? Nah, Orang. sudah. Sudah. Nah, setelah ini silakan dijawab soal yang ada di LKPD. Jawabannya ada di luar. Jawabannya sudah Ibu tempel di luar. Cari sambil ambil barang yang asli, bukan gambar ya. Ya. Cari benda yang asli, jangan gambar saja. Ada tuh benda asli. Ayo, jalan-jalan. Ngaku dulu. Ya. Menyelesaikan pekerjaan yang belum dikerjakan, Pak. Ambil lagi dulu. Ya, juga jelas. Mendapatkannya sangat mudah, saya jadi sangat mudah sesuai dengan teks. Pak, tapi ini kelas 1 loh, Pak. Kita menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan umur. Ya.
kelompoknya yang nggak bisa diajak kelompokan. Nggak ada. Sudah semuanya. Yang sudah silakan ditunjuk satu temannya atau maju sendiri ya di kelompoknya, siapa yang mau maju? Silakan. Adi maju. Sini maju. Adi dapat apa? Tisu. Nah, didengarkan coba teman-temannya. Ya teman-teman, pada LKPD kali ini saya mendapatkan gambar isu. Ya, isu. Iya. Mana barang aslinya? Kan tadi disebut. Lupa Bu, ketinggalan. Iya. Isu. Isu. Ya, oh isu seperti ini. Oke, karena Bu Yuli saya baru isu. Oh, alhamdulillah. Bagaimana cara mendapatkan benda tersebut? Biasanya saya beli di toko terdekat Bu. Terus kata Mbak Yuli tadi nggak boleh nyebut merek, tanggal, Tidak boleh. Ya. Saya bisa jawab. Kemudian apakah benda tersebut berbahaya jika digunakan? Insya Allah tidak Bu. Tak berbahaya. Jika kamu tidak menemukan air, apakah kamu menggunakan benda tersebut? Ya, karena dapat menghilangkan najis di Bu. Oh iya. Tepuk tangan. Selanjutnya. Kalau misalkan nggak ada air dipakai. Iya, tapi bingung kalau mandi pakai tisu bisa nggak Bu? Oh iya. Kalau mandi mungkin ditahan dulu, nggak mandi dulu. Yang penting wudhu dulu. Oh, betul. Itu wudhu kan pakai tubuh ya. Iya. Nah, kalau kebelet nah itu baru dipakai. Siap Bu. Kalau tiap hari pakai buku kayak kucing lah. Bu. Kalau nggak ada air, ini kita bersyukur karena kita masih dikasih air banyak sama Allah, bilangnya apa? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Rambutan, 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 rambutan. Oh, ada kelompoknya maju semua hebat. Siapa yang mau ngomong? Kita lihat dulu ya Bu ya. Rambutan, 1, 2, 3. Rambutan, rambutan, rambutan pasti menang. Kelompok rambutan, yes, yes, haha, yes, asik, asik. Ya, dapat gambar apa tadi? Baik teman-teman semuanya, jadi saya tadi bekerja sama kelompok saya, kelompok rambutan. Gambar yang saya temukan di luar yaitu kertas. Kertas. Arif didengarkan dulu. Oh ya. Oh. Arif nakal Bu. Saya bacakan ini apa tentang penjelasan dari gambar bagaimana cara mendapatkan benda tersebut. Sangat mudah sekali Bu, tinggal cabut aja di pintu tadi itu. Oh iya, luar biasa. Pinter. Kalau cabut di pintu itu punya siapa kertasnya? Nggak tahu ini Arif yang nakal. Nakal Bu Arif Bu. Nggak boleh kalau Budi Bu. apalagi nih kalau informasi penting ya. Jangan ya, boleh Nempel lagi ya. Baik. lanjut. Yang kedua, apakah benda tersebut berbahaya jika digunakan? Tidak Ibu, nggak bahaya, tidak bahaya sama sekali. Yang ketiga, jika kamu tidak menemukan air, apakah kamu menggunakan benda tersebut? Mengapa? Iya, karena bisa menyerap air. Tepuk tangan. Oh, dia kelompoknya sampai sini ya, ikutan bola. Ya kelompok selanjutnya, ya kelompok jeruk, silakan.
sekitar rumah, sekitar sekolah. Ini tadi ambil Bu di halaman sekolah. Nanti sembarangan itu. Ini tadi mesti apa yang Enggak Bu, yang jatuh ya, yang jatuh. Apakah benda tersebut berbahaya jika digunakan? Tidak berbahaya sama sekali. Makanya kamu bisa dibuat itu. Jika kamu tidak menemukan air, apakah kamu menggunakan benda tersebut? Iya, karena mudah didapatkan, Bu. Oke, tepuk tangan. Siapa nih maju? Bawa bawa Bu. Oh ya, batunya diam. Batu. Ayo, batu apa batu? Ayo maju. Bawa Bu. Ayo maju. Ayo maju. Maju, maju. Maju, maju. Ayo, maju. Ini kelompok yang bukan presiden. Batunya. Ya, batu. Mana bendanya? Ya. Yang dikasih kayak ibu satu aja. Oh ini. Oh ya ini. Ya, itu namanya. Bukan malam ya. 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 Mencarinya gampang Bu, tinggal ambil. Oh iya, kita Ambil di mana? Bagi saya tidak bayar. Kalau bagi Anda bayar. tidak boleh ditolak ibu. Carilah Bu. Jangan dikasih. Tebus itu Bu, alirannya. Jika kamu tidak menemukan air, apakah kamu menggunakan benda tersebut? Iya Bu. Ya. Ya karena nggak ada air. Ini tadi anak-anak semua kan udah belajar. Ini tadi kita nggak sengaja udah belajar information share. Nah, anak-anak semua bisa mendapatkan jawaban itu ada di luar, ada di papan pengumuman, ada di tempat sekitar, bisa berdiskusi. Nah, setelah ini, Ananda, Ibu kasih penjelasan ya, Ibu kasih penguatan ya. Yang tadi isunya bisa Ibu minta kertasnya. Nah, kertas. Ada Pak Ustadz ya. Rusaknya lagi loyo nih, gak enak badan. Nah, yang pertama tadi pakai tisu ya. Ini nggak bener ya tisunya ya. Iya. Biasanya tisu toilet agak kasar ya. Ini tadi memang kenapa kok nggak ambil yang kasar? Kan ada yang kasar. Di toilet. Oh, jauh di toilet. Jangan males ya. Ya, ada yang kasar lagi tuh. Ada di kotak makanan kalian itu. Nah, itu agak kasar sedikit karena ada bisa menyerap. Kalau ada harusnya ya tidak apa-apa. Yang penting menyerap. Nah, ada betul tisunya. Kertas. Nah, boleh kertas ini boleh. Asal ya pokoknya kertas bisa menyerap ya. Tuh. Nah, yang ketiga daun. Ini kelompok daun, kelompok jeruk. Ini daunnya betul daun ini yang diambil. Tidak mau pilih daun lain. Ini agak basah. Ada yang agak kering loh. Ini basah. Jadi cari yang agak kering, ya. Karena kering itu kan airnya lebih banyak yang keluar sehingga kalau dipakai bisa menyerap air. Ini kan ada masih ada rasa-rasanya. Coba Siti diambil coba Firman yang kering apa? Itu kena embun Bu. Pak. Itu tadi itu kena airnya loh, Bu. Ya, ada enggak? Ada yang kering enggak? Ada. Coba tanggung jawab. Ayo kelapa jeruk. Yang hijau juga ada Bu. Masalahnya tadi Ibu sudah mengambil tuh sampai menek-menek. Bu, mene itu apa Bu? Sama petugas satpam SMP 19 itu dibantuin ngonyak. Ini soalnya udah bersih semua. Tiwas Ibu udah berusaha untuk ini yang kering ya. Iya. Kita kira sama-sama bisa, Nah, Bu. enggak, boleh pertanyaannya bagus. Bu, gimana kalau yang masih hijau atau masih ada di pohonnya? Jangan ya. Nah, apalagi daun pisang jangan dipakai. Karena apa? Karena
agak ada bulu-bulunya nanti gatel. Nah, jadi tidak sembarang daun ya anaknya. Nah, kemudian batu ibu dikasih batu ini halus banget loh. Bisa untuk menyerap air. Tadi ada batu macam-macam. Betul batu ini harus ada teksturnya, bisa menyerap air. Kayaknya nggak bisa ya. Gitu ya. Oke, hari ini tuh Ananda belajar luar biasa. Bagaimana perasaannya kita belajar seperti ini? Senang Bu. Senang. Ada yang bisa menceritakan nih bagaimana pelajaran yang ibu berikan? Oke, terima kasih Arif tadi angkat. Iya Arif Bu. Arif. Gimana pelajaran hari ini? Senang. Apa yang bisa diambil nih dari pelajaran hari ini? Saya senang Bu, mindfulness saya muncul. Nanti ibu jelaskan setelah ini apa itu mindfulness ya. Ya, ada yang mau menarik tapi ya satu cewek lagi ya. Ya, Iva mana Iva? Oh Iva, sama saja lagunya. Cewek Iva yang tadi yang katakan barusan gimana pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan Bu, bikin hati saya gembira karena bisa bekerja sama dengan teman-teman. Nanti hasil belajarnya dikumpulkan ke ibu ya. Nah, nanti ibu berikan link soal ya, ini bukan PR ya nak ya, bukan. Karena pelajaran hari ini belum selesai, ibu kasih link. Coba soal ini dikerjakan di rumah, tapi ini bukan PR ya. Dikerjakan aja di rumah ya. Itu bagian dari Ananda paham enggak tentang materi ini. Dikumpulkan minggu depan. Itu ya. Ada PR Bu. Ya, enggak ada PR. Cuma dikerjakan di rumah. Saya laporkan sama Pak Ya, ini bukan PR, bukan tugas. Ini catatan yang dikerjakan di rumah. Permainan ya Bu ya, permainan Ya, rumah. nanti lewat link ya, tugas apa? Itu ya catatannya. Terima kasih. Kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sesuai dengan kemampuan siswa, apa sesuai dengan gaya belajarnya kalau Ya, dalam tadi penilaian yang dilakukan tadi ada 3 menurutku. For learning, ketika ada diskusi itu juga menilai. Saya menilai. Yang kedua ya formatif. Artinya apa? Informatif. Informatif tadi adalah ketika menanyakan lagi di akhir sesi, dan sumatifnya yang nanti akan dikirim melalui link. Jadi 3 ada for learning, ada formatif, ada sumatif. As learning, for learning gitu ya. Learning ya. As learning dan system for learning. Kemudian sudah geng, terima kasih. Suara yang paling dekat. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana suara tersebut? Sambil terus bernafas dengan pelan, panjang, dan dalam. Selanjutnya, suara yang jauh. Apa saja suara yang terdengar? Kira-kira dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
satu orang untuk ke depan memimpin energizer. Gerak, ayo, siapa yang mau? Iya, sambil orang kaya, dulu orang kaya. Ayo, saya tunjuk, ayo Pak Kopi. Jangan tunjuk. Tunjuk aja Bu. Siapa Pak? Yang atau ibu yang mau untuk energizer? Kesadaran dirinya mana? Pak Alfi. Tunjuk. Pak Alfi yang siap, Bu. Pak Alfi yang siapa? Alfi masih. Oh, I like you. Benar salah kita latih. Tunggu Pak, memimpin energizernya teman-teman. Apa ya Bu? Teman-teman guys. Sing mau. Terus persiapan dulu. Kita main dari mau. Kasih Pak foto loh Pak. Berbukti TV kok. Dari videonya biar kita lebih semangat di siang hari ini kita konsentrasi dan di dalam satu hari itu ada pagi, siang, ada malam. Pagi, siang, malam. Besoknya kembali gitu lagi. Nanti saya bercerita dan kemudian Bapak Ibu konsentrasi mendengarkan cerita dari saya. Kalau pagi tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau malam maunya berapa kali? Tepuk. Nggak usah tepuk. Ya kan dengarkan sini. 3 kali, Miss. Apa terus? Karena malam itu biar kita tidurnya nyenyak, kita biasanya kalau olahraga itu aktivitas dulu Pak. Habis itu tidur pasti nyenyak. Jadi tepuknya lebih banyak, 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, habis ini kita coba tes dulu ya, tes. Pagi, Pak kurang kompak ini sepertinya. Siang, malam. Oke, ternyata mudah. Saya tambahin sedikit lagi dengan ini yang terakhir malam terakhir. Berdua. Tambahi lagi dengan yang lebih meningkatkan konsentrasi kita lagi. Ada bapak ada ibu pakai apa ya? Pakai Udin. Ada yang namanya Udin? Bukan. Udin berkata, kalau Udin berkata Bapak Ibu harus mengikuti. Udin berkata pegang kepala, berarti harus pegang kepala. Kalau tidak ada Udin berkata pegang kepala, itu berarti kita nggak boleh pegang kepala, nggak boleh ngapa-ngapain. Awas nanti kalau ngapa-ngapain, dia pakai ini di depan gini ya, jeruk gitu ya. Rambutan Oh, yang kena rambutan berarti nanti yel-yelnya rambutan. Kalau yang kena jeruk, yel-yelnya jeruk. Tadi apa lagi? Wes, cukup. Wah, mangga ya tadi, mangga. Apel sama mangga tadi belum ada yang yel-yel. Nanti dia cek mikir gitu. Cek gak saya dong. Cukup. Oke, kita mulai. Rambutan saja. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Pagi tadi. Aduh, nggak konsentrasi sudah. Saya kan berangkat. Yang kelewat. Kalau kelewat, kalau pagi tadi diminta untuk tepuk 1, kalau siang tepuk 2, kalau malam tepuk 3 kali. Kalau ada Udin berkata, Kalau ya. berkata, nggak usah. Yang salah langsung maju. Hah? Oh iya, salah langsung maju. Langsung salah. Maju ya, Pak. Ya, suatu malam. Terima kasih sudah kompak sekali. Lebih maju, Pak. Suatu malam Udin tertidur nyenyak.
kembali lagi setelah lari pagi. Ya. Saya ikut biar semuanya betul. Cek asal. Nanti sakit. Siksa. Udin makan siang. Satu, oke. Sampai apa tadi? Siap. Langsung membetulkan diri karena merasa tadi terlalu dulu. Makan siang, Udin berkata, yuk teman-teman berdiri. Angkat kedua tangan. Keluarga. Udin tidak berkata ya. Sekarang Udin berkata, angkat kedua tangan ke atas. Temukan dua tangannya. Mangga bertiga. Lah wis turun ya. Udin berkata, temukan dua tangannya. Udin berkata, goyangkan badannya. Pinggul apa ya badannya tipis. Udin berkata, lepaskan kedua tangannya, dan Udin berkata, silakan duduk. Malam-malam, malamnya 2 kali. 6 kali. Udin kembali berkata, tidur. Loh, apa yang sok tidur? Udin kembali berkata. Oke, terima kasih. Malam-malam. Satu kelompok ada yang isinya 3 dan isinya 2. Oke. Nanti dari kelompok itu ada 3 RPP. Kan namanya RPP ya tadi ya. Nah, 3 RPP ini dipilih salah satu, kemudian dimasukkan atau diintegrasikan KSP yang sudah kita pelajari. Oke, dimasukkan ke sana. Kalau dimasukkan nanti ada yang mensimulasikan di depan sebentar. Jadi cuman tidak semuanya ya. Monggo kalau mau dimasukkan mindfulness-nya nggak apa-apa. Jadi ada KSE, ada plus mindfulness. Nah, dan ada yang tanya kan? Tetap nanti boleh pinjam ini Bu, tanya. Saya tadi ya Kak. Nah, tadi kan yang ini. Nah, nanti kan ada yang bersimulasi di depan. Nah, kerjakannya untuk RK yang selanjutnya. Nah, jadi nanti silakan diobservasi temannya yang ada di depan. Ada yang tanya kan? Kelompoknya kelompoknya kita rubah. Kelompoknya warna-warni ya sekarang ya. Tadi sudah 2, kemudian sudah yang lain yang sudah 3. Sekarang Magiku Hibi. Merah, jingga, kuning, hijau dan biru. Bisa dimulai? Bisa. Oke, merah, Hijau. Magiku. Iya. Magiku gitu aja. Biru. Me, Ji. Ku, Ji. Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi, Nono, hari ini kok sepertinya bahagia sekali. Kalian pertama ngobrol apa sih yang diobrolkan? Boleh tahu? Baik anak-anak, apa kabar hari ini sehat? Saya ingin tahu semangatnya. Mana semangatmu? Tidak kompak sekali lagi. Mana semangatmu? Baik. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, ada yang mau memimpin doa? Bapak. Udin, Pak. Siapa? Bapak sendiri. Saya Pak. Baik, silakan Udin. Teman-teman
Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Tadi doa apa, Udin? Mulai pembelajaran, Pak. Oke. Apa yang diminta, Udin? Semoga dalam pembelajaran hari ini saya bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Amin. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kan kita biasanya belajarnya itu kita di kelas. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk belajar kemana-mana. Jadi kita nggak di kelas, kita jalan keliling sekolah ya, Tante. Baik, nanti sebelum saya menyampaikan materi yang akan kita bahas dan kegiatan yang akan kita lakukan, coba kita Mamat izinkanlah Mamat menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Pada pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan. Yang kedua yaitu kalian bisa menyebutkan kewajiban setelah memasuki usia balik. Kemudian sebelum kita masuk materi lagi, saya berikan kesempatan kalian nih biar nanti lebih antem belajarnya, lebih serius, lebih senang lagi. Coba boleh deh sesama teman, sesama sebangku, kalian ngobrol dulu. Apa sih yang ingin kalian ngobrolkan? Mungkin saling bercerita tentang peristiwa yang kalian alami yang kemarin. Boleh saling bercerita. Ya, silakan saya berikan waktu 1 menit. Apa dulu? Saya Boleh ditunjuk, Pak. oh gitu. Baik, sudah Nana? Sudah. Siti, tadi ngobrol apa dengan Wati? Itu. Makanya ini tanda-tanda baik itu saya tanya apa sih tanda-tanda baik itu bilangnya sudah besar. Oh, sudah besar, kayak Wati ya. Ini benar banget. Baik, oke. Kemudian tadi kata Siti bercerita tentang apa sih yang dirasakan ketika Wati bercerita seperti itu? Ya kan saya nggak tahu ya Pak hal itu apa. Takut nanti ditanya Pak Ahmad saya nggak bisa jawab. Saya tanya sih katanya mati bilangnya gede. Oh, gede, baik. Mungkin saja benar, nanti coba kita jawab. Tapi saya berharap kalian akan mandiri menjawab apa yang kalian ingin tahu hari ini. Kalau sekilas ya, sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih yang ingin kalian tahu tentang pembelajaran hari ini? Coba. Siti lagi? Pengen tahu ini Pak. Saya balik apa belum? Oh gitu, balik apa belum? Iya, usianya saya Balik mana kita? usianya masih belum tahu. Oke, baik. Kalau kalau Pak Martinus, Mas Martinus pengen tahu apa ya? Oh, Marianus. Oh, Mas Marianus pengen tahu apa ya? Kalau tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ingin tahu kenapa ada balik? Pengen tahu kenapa harus ada balik? Oke, baik. Pertanyaan yang keren, tapi semoga nanti itu bisa terjawab semuanya ya dalam pembelajaran hari ini. Baik, oke. Tadi kita sudah yel, kita sudah saling berinteraksi dengan teman sebangkunya. Sekarang kita melakukan pembelajaran. Nah, baik. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak, saya akan mengajak kalian untuk melakukan suatu kegiatan yang aktif, mandiri ya. Jadi saya harap kalian akan banyak menuntut ilmu, tapi bukan dari saya. Kalian yang berusaha mencari sendiri. Nah, saya akan membagikan peta perjalanan pada hari ini. Saya akan membagi kalian per kelompok ya, membagikan kalian per kelompok. Ini saya bagi satu-satu, saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, kelompoknya sesuai kelompok Mijiku Ibiu ya. Itu sudah kita bentuk yang waktu lalu itu. Iya Pak. Ya. Oke, ini saya bagian satu-satu ya. Nah, saya akan menginstruksikan kalian untuk melakukan kegiatan ini ya, anak-anak. Oke, kalian nanti akan melakukan perjalanan ini, mencari tempat-tempat ini. Di situ sudah ada tempelan-tempelan kertas berwarna kuning, di situ ada instruksinya. Oke, dari yang pos pertama, anak-anak kita startnya kan dari kelas tuh ya, dari kelas.
Kemudian kalian akan menuju ke lokasi pertama ini, ya. Jadi setiap pos ini ada waktu. Kalian saya berikan waktu kurang lebih seperti ini ya, pos 1 15 menit. Nah, di sini instruksinya ini juga di peta sudah saya sampaikan. Nanti saya juga harus kalian kerjakan. Kalian temukan papernya, kertasnya, kerjakan instruksinya. Oke? Kamu bersama kelompok kalian menuju lantai 2, ya lantai 2. Kemudian di depan pintu ruangan biasa, kalian akan menemukan sebuah kertas dan selesaikan tugas itu, ya. Oke. Kalau kerjakan bersama kelompoknya harus saling bekerja sama. Kemudian kalau sudah selesai kalian bergegas ke lokasi kedua. Lokasi kedua kalian juga harus menemukan paper lagi, kertas lagi warna kuning. Di situ kalian bisa menuju tempat yang ini instruksinya ya. Kalian boleh baca ini. Kamu akan menuju tempat yang banyak sekali tanaman lidah buaya. Kemudian tempat itu bernama tempat hidroponik dan greenhouse. Temukan sebuah kertas di situ, kerjakan instruksinya bersama kelompok. Yes, waktunya berapa Nana? 10. Setelah di lokasi 2, kalian bergegas lagi di lokasi 3 ya. Di lokasi 3 itu kamu akan menuju tempat di mana para petugas keamanan sekolah ini sering berkumpul, kemudian dan mengawasi lalu lintas keluar masuk. Tahu tempatnya? Tahu. Ya. Kemudian di situ kalian di situ juga ada paper lagi, kertas, kerjakan instruksi. Kurang lebih nanti di sini kalian akan mewawancarai seseorang yang ada di sana. Ya, boleh siapapun. Di situ sudah di papernya itu ada instruksinya apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian tanyakan. Jangan lupa di sini Nana ya. Kalau mau mewawancarai seseorang, minta izin dulu dengan bahasa yang sopan. Kemudian kalau sudah menanyakan, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Oke, sekali lagi berkata yang sopan, melakukan wawancara dengan sopan. Kalau sudah selesai di lokasi 3 sebelum ini, nanti kalian langsung bergegas ke lokasi 4, lokasi terakhir. Di situ kalian menuju ruang di mana kalian bisa melihat banyak komputer yang bisa kalian searching atau melakukan mencari ilmu di sana melalui Google. Ya, tempatnya di mana teman-teman? Anak-anak komputer. Ya, kalian nanti mencari ilmu di situ ya. Boleh di sana ada, kalau di sana kan banyak komputer semuanya hidup ya, jadi kalian tidak usah berebutan. Oke. Nah, kalau sudah nanti kembali ke kelas, saya berikan kalian untuk melakukan presentasi. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian hasilkan dari pelajaran yang kita lakukan hari ini. Oke, dari situ tadi kita tanyakan anak-anak. Oke, baik. Sebelum kita bergegas ke lapangan, oke. Sekarang minta tolong, saya ya, Aman minta tolong berkumpul dengan kelompoknya. Segera berdiskusi. Jangan lupa berdoa, baca basmalah, lalu bekerja. Oke, selamat mengerjakan. Ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Kesadaran diri yang saya lihat tadi, Pak Ahmad membuat anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Cara penerapannya ya? Iya, cara penerapannya yang saya lihat itu berdiskusi dalam kelompok. Nanti tolong dicocokkan ya. Kemudian ya, bentuk penerapannya adalah memberikan waktu untuk berdiskusi di dalam kelompok itu. Nah, saya bisa menjelaskan yang dilakukan guru memberikan waktu untuk berdiskusi
murid berdiskusi di dalam kelompok itu. Artinya bahwa dia mengungkapkan apa yang dia pahami di dalam kelompok itu, sehingga itu merupakan satu kesadaran yang dia bangun. Kemudian untuk pengelolaan diri sama belajar berkelompok tadi cukup banyak saya masukkan, termasuk di dalam pengelolaan diri. Di sini belajar berkelompok, cara penerapannya, bentuk penerapannya, pembelajaran sosial emosional, siswa berdiskusi di dalam kelompok. Guru membentuk kelompok-kelompok secara heterogen. Kita nggak tahu prosesnya, tapi yang saya tangkap bahwa yang dilakukan guru adalah membentuk kelompok secara heterogen. Yang dijelaskan oleh guru, murid supaya saling berdiskusi, memberikan pendapat, saling mendengarkan di situ, kemudian saling mendengarkan dan saling mengeluarkan pendapat tadi. Kemudian kesadaran sosial, kan menangkap di awal tadi ada kesadaran sosial yang diberikan. Caranya adalah, cara penerapannya adalah cerita bersama dengan teman sebelah. Artinya untuk melihat satu dengan yang lain kondisinya secara sosial emosionalnya bagaimana. Walaupun memang belum tidak sampai pada materi. Kemudian bentuk penerapannya berbicara dengan teman sebelah dalam satu kelompok di awal. Yang dilakukan guru bertanya kepada murid bertanya kepada beberapa siswa. Yang dijelaskan oleh guru adalah siswa supaya tahu tentang tanda-tanda tadi. Kemudian keterampilan berelasi, yang ini tentang belajar berkelompok juga. Siswa bentuk penerapannya, siswa berdiskusi dalam kelompok di dalam setiap pos-pos yang sudah dilakukan tadi. Yang dilakukan guru adalah guru menyiapkan pos-pos di sini, keterampilan berelasinya, dan membuat pertanyaan-pertanyaan. Guru menjelaskan instruksi dengan jelas apa yang harus dilakukan di dalam setiap pos tadi. Yang dijelaskan oleh guru supaya siswa berdiskusi di dalam kelompok dan siswa bekerja sama di dalam kelompok di dalam setiap pos itu. Itu keterampilan berelasi. Kemudian untuk pengambilan keputusan bertanggung jawab, tadi yang saya lihat adalah kegiatan refleksi dan penuntut yang dilakukan oleh Pak Ahmad tadi. Yaitu tentang bentuknya adalah kesimpulan pembelajaran, bentuk penerapannya. Yang dilakukan guru adalah guru mengajak murid untuk membuat kesimpulan. Jadi secara mandiri murid diajak untuk membuat kesimpulan apa yang sudah dipelajari oleh pada hari tadi. Kemudian yang dijelaskan oleh guru, murid supaya membuat keputusan, membuat kesimpulan secara terbimbing dengan mendengarkan satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baiklah Bapak dan Ibu, tadi kita sudah bersama-sama mendemonstrasikan pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional. Tugas kita sebagai calon guru penggerak adalah senantiasa bersemangat untuk selalu membagikan ilmu yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu, sekarang kita akan mendiskusikan bersama-sama tentang strategi berbagi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak dan Ibu terkait dengan hal-hal yang sudah kita dapatkan di program guru penggerak ini. Marilah kita membagi menjadi 3 kelompok. Nanti Bapak Ibu silakan mengucapkan kata merah, kuning, dan hijau secara bergantian. Silakan Ibu. Merah, kuning, hijau. Merah, Kuning. Hijau. Merah. Kuning. merah, Hijau. Merah.
Hijau, merah, kuning. Kan sudah. Aku tapi kok baiklah. Hitam. Sekarang Bapak dan Ibu silakan diukur di warna sesuai dengan yang Bapak ucapkan tadi. Yang merah silakan berkumpul di merah, warna putih silakan berkumpul di hijau. Rendang kuning. Ibu apa kuning kan Bu dengan bajunya toh? Ya. Di bawah Kuning. daripada kita suruh Ngomong kuning. kuning. Nah, iya kuning. Sudah berkumpul di kelompok masing-masing. Tugasnya Bapak dan Ibu silakan merumuskan strategi yang digunakan untuk berbagi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah masing-masing. Bapak dan Ibu, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah ini akan dipresentasikan masing-masing kelompok dengan Video sama ya, satu kelompok sama ya, satu Loh, Mbak ini sempat nanti lihatnya. Ya udah sini. Aksi nyata. Mana jauh Z. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok hijau akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Yang pertama akan dibacakan oleh Ibu. Oke. Terima kasih strategi berbagi yang kami rencanakan dengan rekan sejawat yang kami lakukan adalah lewat in-house training, di mana di sini kami akan membagikan materi-materi yang kita peroleh. Selanjutnya bagaimana bagian terakhir yang akan jadi teman-teman sejawat kita yang melaksanakan apa yang sudah kita berikan. Terima kasih. Sebelum in-house training kita sudah melakukan sharing session dengan teman sejawat. Jadi sebelum ada forum resmi, kita sudah ada diskusi dengan beberapa teman terkait apa yang sudah kita terima selama pendidikan kurikulum. Selanjutnya Bapak silakan dilanjutkan. Oke, saya terlebih dahulu. Yang ketiga yang kita lakukan dalam strategi berbagi dengan rekan sejawat adalah melalui media sekolah. Jadi sekarang ini media sekolah bermacam-macam. Salah satunya ada infografis, mading, media komunikasi di ruang guru atau di media sekolah. Kemudian ada media sosial sekolah, Instagram atau Facebook. Jadi hasil yang kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak kita tampilkan di situ, hasil diskusi supaya teman-teman semua bisa menikmati dan mempelajari apa yang kita dapatkan. Strategi terakhir adalah membentuk komunitas praktisi antara lain MCMP untuk SMP atau SMA, KKG untuk SD, lalu komunitas pendidikan di luar maupun di dalam sekolah. Terima kasih. Baik, demikian hasil diskusi kami. Mohon saran dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, teman-teman, mohon perhatiannya ya. Strategi apa yang kami lakukan untuk berbagi pengalaman belajar untuk guru penggerak? Kami dari kelompok merah akan membagikan
strategi kami. Tapi sebelumnya sudah dipersiapkan ia oleh Bu Iva. Kita mulai 1, 2, 3. Merah, merah, berani. Yang pertama, kita mulai dari yang paling kecil, menerapkan praktek baik itu di kelas. Lalu yang kedua, mengajak rekan guru yang paling dekat dengan kita untuk melihat, mengamati proses yang kita lakukan di kelas. Lalu yang ketiga, sosialisasi ke guru-guru yang besar lagi, ke rekan-rekan guru, bisa di ruang guru atau bisa di yang tertentu. Lalu yang keempat, kita bentuk komunitas praktisi, bisa KKG juga bisa. Lalu yang kelima, kita kalau sudah guru sudah solid, kita bisa ke kepala sekolah. Lalu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain untuk penerapan atau juga belajar bagaimana membuat RPP-nya, lalu bagaimana penerapan KSE yang terintegrasi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu yang keenam, kita refleksikan bersama apakah ini berdampak baik bagi murid juga bagi kita atau enggak. Ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Merah, merah, berani. Ikut kuning apa biru? Monggo. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang strategi yang akan kita lakukan tentang sudah juga kita pelajari. Yang pertama yaitu dengan unggah media sosial. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan akan kita unggah melalui media sosial, baik YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain. Yang kedua, melalui KKG yaitu kelompok kerja guru, kita berikan sosialisasi di situ, kita ceritakan praktek baik apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian melalui FGD forum guru diskusi, sama seperti KKG, kita juga akan melakukan sosialisasi. Kemudian, ayo Pak, ayo. Yang berikutnya dengan aksi nyata ya Bu ya, monggo Bu, ceritakan aksi nyatanya. Dengan aksi nyata yang sudah kita lakukan, teman-teman kita akan melihat bagaimana keberhasilan kita, kemudian akan meniru apa yang sudah kita lakukan. Yang berikutnya adalah dengan komunitas praktisi. Di sini sama seperti KKB, kita juga akan berikan sosialisasi yang sudah kita peroleh. Dan terakhir adalah dengan publikasi ilmiah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuning, kuning, tetap asyik Oh, itu kan nanti ketinggalan. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but
then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight.